Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Sabun Obi, Kang Sabun yang sempat viral guys karena video ini. Dulu saya anak band. Awalnya saya ragu guys dengan bisnis PT Duta Elok Persada ini. Namun setelah saya menjalani dengan pembinaan yang benar, tepat, ini hasilnya guys. Dan alhamdulillah saya bisa jalan-jalan ke luar negeri guys, gratis, masya Allah, dapat uang saku, dapat koper, penginapan, akomodasi, saya semuanya guys ya, gratis guys. Oke, di sini teman-teman masih ada yang bingung, apa sih yang harus dilakukan ketika pertama kali daftar jadi mitra di bisnis PT Duta Elok Persada? Nah, ini yang saya lakukan dahulu. Jadi untuk menjalankan bisnis di PT Duta Elok Persada ini, kita harus melakukan yang namanya 4M guys. Apa itu 4M? Mari kita simak. Jadi M yang pertama adalah memakai dan memasarkan produk. Untuk memakai produk PT Duta Elok Persada ini tentunya sesuai dengan kebutuhan kita ya, agar kita menjadi pemakai yang puas. Karena apa? Karena dengan menjadi diri kita sebagai pemakai yang puas, kita ini lebih mantap untuk menawarkan produk kita ke calon customer kita guys. Nah, jadi produk knowledge ini sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah senjata kita untuk menjalankan bisnis di PT Duta Elok Persada ini guys. Oke? Untuk memasarkan produk, ini ada dua cara guys di sini tentunya ya. Ada via online dan via offline guys. Kalau via online, ini kita bisa melalui media sosial yang kita miliki ya guys. Namun ingat, di sini tidak disarankan melalui media marketplace guys. Karena apa? Karena selain pembinaan yang kurang ya, di sana juga banyak pemain-pemain yang nakal guys. Contohnya cutting price, harga dari yang ditentukan perusahaan ya guys ya. Dan untuk via offline ini dianjurkan sekali guys, karena selain kita bisa melihat secara langsung ya kondisi calon customer kita, ini juga hero-nya dapat guys, silaturahim ya enggak guys, tahu rumahnya seperti itu, tahu backgroundnya lah ya. Dan disarankan ini kayak media seperti obat nyamuk guys. Obat nyamuk ini kan melingkar ya guys. Nah besar ini, nah kita ada di tengahnya guys. Jadi kita kelilingin dulu orang-orang terdekat kita guys, sanak keluarga kita, teman-teman kita, sampai sampai sa-RT, sa-RW dan kota kita domisili ya guys ya. Seperti itu guys. Oke, untuk yang kedua, M yang kedua adalah mensponsori guys. Jadi mensponsori ini berbeda dengan merekrut ya guys ya. Kalau merekrut ini sekedar merekrut guys. Contohnya KTP adik, KTP bapak, KTP nenek, KTP tetangga. Ini sekedar direkrut ya guys ya. Dan didaftarkan. Itu namanya merekrut. Tapi kalau mensponsori, ini ada beberapa tahap guys tentunya ya. Yang pertama adalah knowing guys. Jadi kenali. Kenali siapa orang-orang yang sekiranya mau diajak jalan bareng ya guys, satu visi satu misi dengan kita guys. Jadi kenali siapa, kalau udah tahu targetnya siapa, kita lakukan yang kedua adalah visiting guys. Jadi kita kunjungi silaturahim, masya Allah. Nah ketika kita mengunjungi kan kita tahu ya guys ya, kondisi background ini butuh apa ini, apakah butuh perawatan kulit atau perawatan dompet atau butuh sosialita guys ya. Kemudian syukur-syukur kita ketika mengunjungi ini tahu nomor WhatsApp-nya guys. Ini penting ya. Apalagi saya ini ya, ibu-ibu ini, wah saya banyak nomornya ibu-ibu ya, mak-mak masya Allah. Kemudian ketika sudah mengunjungi baru kita inviting guys. Jadi kita undang dalam acara-acara kita ya guys, seperti
OPP atau kecil-kecilnya sederhananya home demo ya. Seperti itu. Ketika kita sudah undang, kita pepet terus guys. Kita harus closing. Kalau bahasa kita justru malah kita opening, melahirkan sebuah member ya di bawah kita. Jadi anak kita ya. Kemudian ketika sudah menjadi member, kita sudah opening. Nah, ini baru kita lakukan partisipasi. Jadi berpartisipasi dalam acara-acara yang kita lakukan guys. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya M yang ketiga adalah melayani guys. Tentunya di sini kita harus melayani, yang pertama adalah customer kita guys. Jadi agar customer kita loyal, kita harus melayani dengan sepenuh hati guys. Tentunya ya. Mungkin customer kita butuh konsultasi, kita harus siap sedia. Atau customer kita butuh produk, kita juga harus siap menyediakannya guys tentunya ya. Dan kita harus melayani kepada member kita guys. Karena apa? Karena seperti ibaratkan member ini kan anak kita yang kita baru lahirkan ya, baru melahirkan menjadi member. Jadi kita harus timang-timang guys. Minimal ini 90 hari guys. Kita harus follow up, kita harus transfer ilmunya ya. Minimal kita mengajarkan 3 hal dasar. Yang pertama adalah company profile, product knowledge, dan business plan guys tentunya ya. Dan disarankan ini untuk mengajarkan ke member kita harus secara face to face guys, secara langsung ya, agar chemistry-nya itu dapat guys, seperti itu guys. Oke, M selanjutnya adalah membina guys. Jadi menurut saya ini membina adalah hal yang paling penting guys. Karena apa? Karena di lapangan ini banyak member-member yang pintar melahirkan seorang member lagi, merekrut, namun tidak membinanya guys. Dan Masya Allah, sudah membina namun tidak istiqomah. Dan member tersebut aktif ya, dan melahirkan pundi-pundi bonus bagi kita selaku member yang tidak membina. Ini guys, perlu diwaspadai guys. Karena apa? Karena bonus-bonus yang kita dapat dari member yang kita tidak bina, ini nantinya akan dihisap ya guys ya. Masya Allah. Makanya dari itu kita harus bina member yang kita lahirkan agar lebih berkah bisnis kita ya guys ya. Seperti itu. Dan untuk membina ini ada tahapan selanjutnya guys, yaitu 5M yang nanti akan dijelaskan oleh leader yang sangat keren juga tentunya ya guys ya. Sekilas ini M yang pertama mengenai 5M, yaitu mengajarkan, kemudian memperlihatkan, melibatkan, mengamati, dan melepaskan guys tentunya. Seperti itu ya. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya guys. Jadi yang jelas adalah sukses yang sejati ini bukan hanya dinilai dari jumlah harta yang kita miliki guys. Melainkan sukses sejati ini adalah dinilai dari apa yang sudah kita berikan kepada orang lain guys. Itu dari saya Kang Sabun Obi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.